tidak mau mengakui Nabi Isa sebagai nabi. Ba'da imanihim ay ba'da imanihim bi Musa, setelah iman mereka kepada Nabi Musa. Mereka iman kepada Nabi Musa, mereka memegang Taurat tapi tidak mau mengakui Nabi Isa. Tsummazdadu kufran, kemudian mereka nambah kekufurannya dengan Nabi Muhammad datang tidak mengakui lagi. Kafaru ba'da imanihim. Dan tadi jangan jadi orang Yahudi gitu. Orang Yahudi banyak sekali. Orang Yahudi itu komunitasnya mungkin sekarang ada di Israel, di Inggris mana, tapi kan sifatnya orang Yahudi kan ya tahawud itu menyahudikan diri, itu kan kalian juga benar-benar jadi orang Yahudi. Sudah tahu kawan kalian itu benar, tapi kalian jelek-jelekin juga. Itu orang Yahudi itu kalian itu. Prinsip manusia hidup dengan cara inat dan dengan cara juhud, mengingkari satu kebaikan, mengingkari kebenaran karena ada kepentingan sesuatu, itu adalah Allah tidak akan menerima. Kalian punya uang, ketika uang itu ternyata kalian punya banyak, punya uang 1 miliar, hanya kalian kasih uang 50.000, ya tetap ihsan, tapi bukan bir. Kalau bir itu ketika kalian punya uang cuma 50.000, buat orang 50.000 orang, buat orang 50.000, itu nama bir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazalalat temurun fil Yahudi indal masalah wong Yahudi. Fi ini bermakna an. Kalau kalian memaknani an itu artinya tentang atau mengenai. Contohnya saya bicara qultu an Zaidin, itu tentang Zaid, tentang. Jadi fi ini bermakna an fil Yahudi ay anil Yahud, masalah yang berkaitan mengenai tentang Yahudi. Kalau an itu bisa berarti untuk pengganti, badal mengganti. Contohnya begini nih, saya datang mewakili atau menggantikan Zaid, jitu an Zaidin, itu menggantikan Zaid. Jitu an Zaidin, saya datang menggantikan Zaid. Wa hadzal mal antilkal kutub. Hadzal mal ini, harta ini adalah sebagai pengganti daripada kitab-kitab itu. Jadi kan kadang-kadang berarti juga untuk ganti. Apa innal ladzina kafaru, ayat innal ladzina kafaru, innal ladzina seduhune wong akeh kafaru kang pada kafir sapa alladzina bi Isa inna bi Isa ba'da imanihim sawise imane alladzina bi Musa inna bi Musa. Saya katakan kenapa bi Musa itu alladzina kafaru bi Isa, saya katakan in. Sebab kalau seandainya di dalam bahasa Arab itu ada muta'addi bi harfil jar, itu tidak bisa dicari sendiri, tidak bisa dibuat sendiri, itu harus dari orang Arab. Amantu billahi itu amantu iman sopesun billahi Inggris Allah, jangan kelawan. Begitu juga kafir. Kalaupun seumpama kafir dan iman dianggap sebagai fi'il muta'addi, maka ba itu ada artinya zaidah, sama dengan dorobtu atau bizaidin dorobtu atau dorobtu bizaidin, itu ayat zaidah. Innal ladzina sudah wahake kafaru kang pada kafir sapa alladzina bi Isa inna bi Isa ba'da imanihim sawisa iman alladzina bi Musa inna bi Musa tsummazdadu, maka kali-kali tambah sapa alladzina opone kufran kekufurannya bi Muhammadin ingkar jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina stuhuna ikulang tuqbala ora bakal diterima opo taubatuhum, taubatnya si alladzina idza gharghara
Ida kor-koro tekalane apa kelokor suara serak. Ida kor-koro tekalane kelokor sapa sing wong ini bukan ida kor-koro, ida kor-koro itu kasih wawa itu kurang wawa itu. Ida kor-koro terkalane kelokor sapa alladzina, artinya rohnya sudah sampai di tenggorokan. Kalau matu atau mati sapa alladzina kuffaron hale piro-piro kang kafir. Wa ulaika lan utai mukona alladzina hum ya ulaik iku abdalluna piro-piro wong kang sesat-sesat kabeh. Innal ladzina stuna wa akeh kafaru kang para kafir sapa alladzina wa matu lan pada mati sapa alladzina wa hum lan hal utawi alladzina iku kuffarun piro-piro wong kafir. Innal ladzina iku fala yuqbala maka ora bakal diterima min ahadihim saking salah suwijine alladzina apa milul ardi kang ngebok-ngeboki bumi ay miqdaru ma tegese ukurane barang yang melakuha kang ngebok-ngeboki apa maha ing al-ard apa ne dhahaban mas walawif dadalan senajan nebus sopo ahad bihi kelawan dahab bihi kelawan ma mil'ul ardi bihi kelawan mil'ul ardi udkhila dianjina kunapa alfa'ufa fi khobari inna indal mukhobari inna disyabahil ladina karena mirupanane alladina bisyarti kelawan syarat wa idhanan karena meruhakan bitasabbu bi'adari qabuli kelawan sebabnya orang nanane jadi sebabnya orang nanane diterima anil mauti sakit mati alal kufur ing atase kekufuran. Ulaika utai mukon alladzina iku lahum iku kadhe ulaik azabun utawi siksaan alimun ang banget larane aimu lamun tegese kang dilarakan wa ma lahum lan ora iku kadua alladzina min nasirina utawi saking pira-pira wong kang nulung-nulung kabeh. Mani'ina tegese kang nyegah kabeh min husatna azab. Lang tanalu ora bakal mikenani, ora bakal perkoleh albirra ing kebagusan, ai thawabahu tegese ing ganjaran albir. Wa huwa lan utawi thawabahu iku aljannatu swarga, hatta tunfiqu sehingga nafaqoi sapa sira kabeh ai tasudaqu tegese sedekah sapa sira kabeh. Mimma saking barang tuhibbuna kepada dengan sapa sira kabeh min amwalikum saking pira-pira harta sira kabeh. Wa ma tunfiqu wa man utai barang tunfiqu kang pada nafaqaken sapa sira kabeh min syai'in sakne sebiji-biji iku fa innallaha makastuna Gusti Allah bihi kelawan syai' atau kelawan ma iku alimun iku bihi kelawan ma iku alimun zat kang banget ngawarwi zat kang banget ngawarwi fayujazi maka maras sapa Gusti Allah alaihi ing atase ma. Wa nazalalan temurun lamma qala nalikane ngendika sapa al-yahudu wong Yahudi innaka stune sira iku taz'amu nyangka sapa sira annaka isne sura iku ala billati Ibrahim ing atase agama Nabi Ibrahim wa kana lan ana sapa Nabi Ibrahim iku layak kulo orang mangan sapa Nabi Ibrahim luhumal ibili ing pira-pira daginge ontak wa albanihan lan piro-piro usus-usue ontak. Orang Yahudi mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu nggak makan daging onta, nggak makan susunya onta. Kamu katanya berada di agama Ibrahim, tapi kamu makan onta dan minum susu onta. Kullu ta'ami nazalat mulun apa kullu ta'ami ayat kullu ta'ami utawi sekabehane panganan. Iku kana ana pukul ta'am iku halal ay halalan tegese halal di Bani Israil. Kadue Bani Israil illa ma angin barang harama kang wis ngaramaken sapa Israil yaiku Israil. Ay Yaqub tegese Yaqub Nabi Yaqub ala nafsihi ing atas agar awak dhewe Nabi Yaqub wa huwa lan utawi maku maharrama Israil iku al-ibilu yaitu onta lama hasola arikalane atau nalikane hasil lama husila nalikane dihasilakan lahu kadua si Nabi Yaqub apa irqun nisa'i
Apa irqun nasa yekulara otote bokong ya, boyok ya. Bil fathi kelawan diwaca fathah nasa. Wal qasri lan diwaca qasr nasa bukan nasa gitu. Fanadharu maka janji sapa Israil in syufiya lamun diparingi waras sapa Israil la yakuluha maka ora bakal mangan sapa Israil ha ing ibil. Fa hurrima maka diharamaken apa ibil alaihim ing atase Bani Israil. Wa min qabli an tunazzala saking sadurunge yen diturunaken apa at-Taurat wa dzalika lan utai mangkona si maharram aku iku ba'da Ibrahim sesawise Nabi Ibrahim. Walam takun lan ora nana apa si haram iki at-Taurat tu iku ala ahdihi ing atase wa dzalika lan utai mangkona tunazzala Taurat tu iku ba'da Ibrahim sesawise Nabi Ibrahim. Walam takun lan ora nana apa si Taurat iku ala ahdihi ing atase zamane Nabi Ibrahim. Atau walam takunan auranan opo ibil atau wadhani kalau udah konon maharrama boleh iku bangga Ibrahim walam takunan auranan opo ibil ala ahdihi ingatase zaman Nabi Ibrahim ku haraman haram kama za'amu kama kaya barang za'amu kamu pada nyangka seputar Israel pada imam kulu ucap sirah Muhammad lahu mong dari Israel faktu maka neka anasira bitaurat iklawan Taurat fatluha maka maca sirah kabeha ing Taurat lihat tabayyana kanggo supaya dari jelas apa siku qaulikum yaitu bener ucapan sirah ing kuntum lamun ana sapa sirah kabeh kuswadikena wong kang bener-bener kabeh fihi ing dalem kullu ta'ami atau fihi ing dalem qaulikum. Fabahatu maka pada nyiwat sapa si wong Yahudi kabeh alladzi walam ya'tulan ora pada nakaatun apa wong Yahudi kabeh biha kelawan Taurat. Kala tahu sapa ta'ala Gustawa ta'ala faman maka utawi sapane wong iku iftara gawe-gawe sapa sing man ala Allah ing atase Gusti Allah al-kadhiba ing kebohongan min ba'di dzalika saking sawise mengkono-mengkono tunazzala Taurat atau ma harrama alaihi wa atau kullu ta'ami air zuhuril hujjah tegese sawise mengkono-mengkono pertelanya atau jelasnya argumentasi bi anda tahrima kelawan sebelumnya diharamakan onta iku inna makana angin pastinya ana wa tahrim iku min jihati Yaqub saking area Yaqub la ala ahdi Ibrahim ora ing atase zaman Nabi Ibrahim. Faman maka utai sabawat iftaro iku faulaika maka utawi mengkono-mengkono si man hum ya ulai iku adzalimuna wa kang zalim kabeh al-mutajawizuna kang liwati batas kabeh keterlaluan melewati batas keterlaluan kabeh al-haqqu ing kebenaran ilal batil mari kebatilan. Kul ucap sira Muhammad sadaqa bener sapa Allah Subhanahu wa taala fi hada ing dalam kita hari ini ka jami'i ma kaya sakabehane barang akhbaro kang wis ngabaraken sapa Gusti Allah bi kelawan ma fattabi'u maka anuta sira kabeh millata Ibrahim ing agama Nabi Ibrahim allati ana kang utawi isun iku alaiha ing atase allati hanifan halek wong kang condong na ila tegese kang condong angkul lidine saking saban-saban agama ila Islam bari Islam wa maka lan ora nana sapa Nabi Ibrahim iku minal musyrikin setengah saking wong musyrik kabeh orang Allah Subhanahu wa taala membantah. Wana zalalan tumurun lam naqulun nalika pada ngucap wong Yahudi kabeh kiblatuna utawi kiblat kita iku qabla kiblatukum sadurunge kiblate sira kabeh. Wana zalalan tumurun apa inna awwala baitin ayat inna awwala baitin sunne kawitane umat udi akan diletakkan dan diselakan apa umat muta'abbadan hale kanggo diibadai linnasi kanggo manusia muta'abbadan hale kanggo tempat ibadah dinasi kadu manusia fil ardi indal bumi ikulal ladhi bibakkata yaktine kang ana ing tanah Bakkah bilba iklawan bah lughatun utai Bakkah iku lughatun satu bahasa fi Makkah ing dalam lafaz Makkah sumiat diarani apa Makkah bidalika kelawan sumiat diarani ora apa Makkah bidalika kelawan mengkono Bakkah di annaha karusnya Makkah iku tabukun mecah
Apa si bakaku a'naqal jababirati ing piro-piro bulune piro-piro wong sing babi sesok. Orang-orang jahat. A'naqal jababirati ing piro-piro bulue piro-piro wong sing jahat. Eta tukuha tegese mecah apa si bakak ing si jababiro a'naqal jababiro. Ha ing a'naqal jababiro banahum bangun ing si bakak sapa al malaikatu malaikat qabla khalqi Adam sajurune nyiptakan Nabi Adam wa wudi'a lan diselehakan atau dibuat ba'dahu sawise si bakak apa al-aqsa masjidil aqsa wa bainahuma lan iku ing dalem antarane bakah dan masjidil aqsa atau bait wa wudi'a lan diselehakan ba'dahu sawise bait sini Makkah maksudnya apa al-aqsa masjidil aqsa wa bainahuma latiku ing dalem antarane bait lan al-aqsa arba'una utai 40 pone sanatan taune kama kaya barang fi hadisin kang ana apa ma ing dalem fi hadits sahihaini kang ana apa ma iku ing dalem hadis Bukhari Muslim sahih loro wa fi hadits annahu lan ing dalem hadise setune bait iku awwalu ma yaiku kawitane barang dhahar kang tampak apa ma ala wajhil ma'i ing atase permukaannya banyu anda khalqis samawati nalikane nyiptakan biro langit wal ardi lan bumi zubdatan hale berupa untuk baidoa akan putih fatuhiyat maka dibeber opo al ardu bumi minta saking sak sore bed mubarakan halakang diberkahi halun utai mubarakan ku halun hal minal ladhi saking lafad alladhi dha barakatin tegese kang anduani barakah wa hudan lan petunjuk lil alamin kadhe wong alam kabila annahu kana sunasibat iku kiblatuhum iku kiblat alamin fihi iku ing dalam bet ayat utai pira-pira tanda-tanda kebesaran Gusti Allah bayinatun pira-pira kang pertela minha saking ayat minha iku setengah saking ayat maqamu Ibrahim utawi maqam Ibrahim ay al-hajaru tegese watu alladzi qama kang jumeneng sapa Nabi Ibrahim alaihi ing atase alladzi inda bina'il baiti nalikane bangun Ka'bah fa'athara mangka atau fa'uthira mangka dilabetaken diperkasaken apa si Nabi Ibrahim fa'uthira mangka atau fa'athara mangka berbekas atau fa'uthiro mangka diperkasakan apa kodamah ikut lamakan lorong Nabi Ibrahim fi dalam hajar wa baqiyalan masih tersisa apa si kodamahu atau asar ilal ana tu makabarin zaman saiki maka qawli zamani sertane dawane zaman wa tadawulil aidilan gonta gantine piro-piro tangan alaihi ing atase hajar wa minha lan iku setengah saking ayatku ta'iful hasanati utawi niklakan nglipetaken pira-pira kebagusan fi dalam bait wa anna tayra lan setuhune manuk iku la ya'luhu ora bisa ngluhuri apa tayru ing bait wa manan utai sapanawan kudakhalahu mancing sapa man ing bait kana maka ana sapa man iku aminan kang aman la yuta'arradu kang ora diganggu apa ilahi maring man bi qatlin kelawan mateni kelawan dipateni au zulmin atau kelawan dizalimi au ghairi dzalika atau liyane mengkono-mengkono sukat dinang zalimi walillahi lan iku kadhe Gusti Allah walillahi lan iku karena Gusti Allah ala nasi ing atase manusia kabeh ala nasi ing atase manusia hajjul bait utawi haji ing Baitullah wajibun tegese kang wajib bikasir ha'i kelawan kasr hajjun wa fathiha lan fathah hajjul mabrur sama saja lugatani ay iku ing dalam hijjun utawi lugat loro fi masdari hajja ing dalam masdari lafal hajja ya hijju hajja ya hujju bimakna qosoda lawan makna qosoda artinya nejah wa yubaddalu juga badal minan nasi saking annas apa manis tatu alafat manus tatu manis man tegese wong istato akan mampu sapa seman ilahi maring bet apa ne sabilan dalane karo tegese dalane fasarahu nafsiri sapa kanjeng Nabi ing sabil sapa fasarahu nafsiri sapa kanjeng Nabi ing sabil sallallahu alaihi wasallam
Salam muka-muka nampai rahmat sapa Allah Gusti Allah taala yang alaihi ngatas kanjeng Nabi wasallam lan muka-muka nampai penghormatan sapa Gusti Allah ngatas kanjeng Nabi bisa dikelawan sangu warahilatilan transportasi warahilatilan binatang tunggangan. Rawahu isgriwatakan iki hadis sapa al-Hakim Imam Hakim wa ghairuhu lan Imam Hakim. Wa man lan utai sapane wong iku kafaro kafir sapa man billahi Gusti Allah au bima atau kelawan barang farodohu kang mismar duakan sapa Gusti Allah taala imam minal haji saking haji bayar saking haji fa innallaha iku wa man utawi iku fa innallaha. Kenapa khobarnya dikasih fa? Karena man itu syibhul syarti ya, mirip dengan syarat. Iku fa innallaha maka sunna Gusti Allah iku waliyun kang masubuki alil alamin saking wa alam kabeh al insi bisa manusia wal jin lan jin wal malaikat lan pira-pira malaikat wa an ibadatihim lan saking pira-pira ibadah si insun jin malaikat atau alamin. Orang Yahudi itu ini kalau seumpama ada ayat Al-Quran turun innal ladzina kafaru tsummazdadu kufran innal ladzina kafaru tsummazdadu kufran. Sesungguhnya orang-orang yang setelah kafir, kafirnya kepada siapa? Kafir ba'da imanihim kafaru bi'isa, kafaru bi'isa, kafir terhadap Nabi Isa, tidak mau mengakui Nabi Isa sebagai Nabi. Ba'da imanihim ay ba'da imanihim bi Musa, setelah iman mereka kepada Nabi Musa. Mereka iman kepada Nabi Musa, mereka memegang Taurat tapi tidak mau mengakui Nabi Isa. Tsummazdadu kufran, kemudian mereka nambah kekufurannya dengan Nabi Muhammad datang tidak mengakui lagi. Jadi dia ini orang Yahudi turunnya, bukan turun kepada orang Nasrani, orang Yahudi. Orang Yahudi itu dia sebetulnya akan datangnya Nabi Isa itu sudah tercatat pada kitab Taurat. Nabi Musa pun sudah berpesan bahwa setelah saya datang akan menggantikan namanya Isa. Nabi Isa pun pesan nanti setelah saya datang, nanti setelah saya pergi nanti akan datang lagi Mesias yang baru. Ini untuk seluruh alam. Beliau adalah makhluk yang paling utama, namanya Ahmad, namanya Muhammad, hidupnya di Mekah, di padang pasir. Nanti seperti ini, seperti lengkap diceritakan oleh Allah dan diceritakan kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga cerita kepada seluruh umatnya bahwa akan datang Nabi Muhammad SAW, seperti halnya Nabi Musa cerita kepada umatnya. Maka dari itu tidak ada alasan mereka untuk mengingkari. Kalau mereka itu beriman kepada Nabi Musa, mestinya harus beriman kepada Nabi Isa. Kalau mereka itu beriman kepada Nabi Isa, mestinya harus beriman kepada Nabi apa? Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya ketika mereka itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad, berarti mereka tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Ketika mereka tidak percaya kepada Nabi Isa, berarti mereka tidak percaya dengan sama Nabi Musa. Apa yang diciptakan oleh Nabi Musa tentang Nabi Isa, kalian tidak percaya, berarti sama saja dengan kufur kepada Nabi Musa. Bukan sekedar kalian kufur kepada Nabi Isa. Dan seumpama orang yang mengikuti Nabi Isa tidak mau ikut kepada Nabi Muhammad, berarti mereka tidak mau percaya terhadap ceritanya Nabi Isa. Berarti mereka sesungguhnya tidak percaya kepada Nabi Isa. Kalau tidak percaya kepada Nabi Isa atas informasi Nabi Muhammad, lalu kenapa mereka mengatakan pengikutnya Isa? Ya kan? Maka dari itu ketika mereka itu ingkar kepada Nabi Muhammad, berarti mereka jelas tidak ikut kepada Nabi Isa, karena tidak mau percaya terhadap apa yang telah Nabi Isa ucapkan, kabari. Begitu juga Nabi Musa. Maka disinilah orang Yahudi itu, karena memang pada waktu zamannya Nabi Musa saja menghadapi orang Yahudi sangat luar biasa. Kadang beriman, kadang tidak, mau nurut asal begini, syaratnya banyak sekali. Orangnya ya rebel, bangker, wangkot, ya bedik, kecirit, ya wangkot, bangkot, angel, babel, itu orang Yahudi. Jadi kalau ada kalian punya teman ya wangkot, babel, rebel, angel, susah, ya mirip orang Yahudi kan? Orang Yahudi kan? Mau iman saja ya Allah, ya Musa, arinallaha jahratan. Arinallaha jahratan. Kalau supaya Allah itu ada, contohnya Allah tampakkan.
secara langsung di depan mata yang kita kami kelihatan semua. Disambar petir oleh Allah, kurang ajar. Nabi Musa itu tidak boleh hari Sabtu ke laut semua, akhirnya jadi monyet. Dan monyet itu kemudian pada akhirnya berevolusi dan akhirnya jadi manusia lagi. Anak keturunannya jadi manusia lagi. Di sinilah Darwin membuat teori evolusi manusia berasal dari monyet dari situ. Mungkin yang ditemukan adalah kerangka-kerangkanya orang Yahudi memang dari monyet. Kalau sumpah manusia berasal dari monyet, berarti Nabi Adam mbahnya monyet. Ya nggak mungkin Nabi Adam bentuknya monyet. Kalau sumpah Nabi Adam bentuknya monyet, kira-kira si Hawanya demen nggak? Demen nggak? Kalau seumpama Nabi Adam itu jadi asalnya bapaknya mbahnya monyet, Nabi berbalik. Kira-kira Allah ditempatkan di sorga tidak? Nabi Adam kan jadi raja di sorganya dengan Siti Hawa itu, banyak pembantu. Malaikat juga pada hormatin semua, masa hormatin monyet. Jadi teori Darwin ini memang sudah gampang sekali, mudah sekali untuk dibantah. Jadi artinya apa? Artinya itulah orang Yahudi. Orang Yahudi itu ya, ada yang kufur, ada yang kafaru ba'da imanihim, namanya inad. Ada yang setelah tahu dia begini, juhud dia. Juhud dengan inad beda. Juhud dengan inad itu. Kalau jahatnya itu memang tahu, seperti contohnya begini. Kalau inad ini tidak mau percaya, tidak mau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Hampir mirip si inad dan juhud. Cuma bedanya kalau inad itu adalah lebih parah lagi. Ada rasa hasudnya, ada rasa menyerang. Orang inat tuh banyak sekali sudah tahu yang namanya Hafni itu benar, tapi tetap aja jelek-jelekin Hafni. Ya itu namanya inat. Jadi kafaru ba'da imanihim. Dan tadi jangan jadi orang Yahudi gitu. Orang Yahudi banyak sekali. Orang Yahudi itu komunitasnya mungkin sekarang ada di Israel, di Inggris mana, tapi kan sifatnya orang Yahudi kan ya tahawud itu menyahudikan diri itu kan kalian juga kadang-kadang jadi orang Yahudi. Sudah tahu kawan kalian itu benar, tapi kalian jelek-jelekin juga. Itu orang Yahudi itu kalian tuh. Nah ini adanya sekali. Ini kafaru ba'da imanihim, setelah kafir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubatnya. Walaupun sudah kelokor-kelokor di nyawanya ada di tenggorokan, atau mati mereka dalam keadaan kafir, mereka sudah tersesat semua. Kemudian Allah mengulang-ulangi itu semua. Artinya apa? Artinya prinsip manusia hidup dengan cara inat dan dengan cara juhud, mengingkari satu kebaikan, mengingkari kebenaran karena ada kepentingan sesuatu, itu adalah Allah tidak akan menerima tobatnya. Contoh begini dalam satu perdebatan, kalian tahu bahwa yang benar itu si A, tapi kalian tetap membantah karena ada kepentingan. Si A salah, si A difitnah, si A diblesak-blesakan. Padahal kalian tahu yang benar itu A, tapi kalian tidak mengungkapkan itu. Kalian tetap membantahnya, kalian tetap menjelek-jelek, mencaci maki, menfitnah si A. Padahal kalian tahu bahwa si A itu benar. Ini fala yuqbala minhu mil'ul ardi dhahaban. Obatnya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah melakukan sesuatu yang mirip orang Yahudi. Jangan kalian lakukan. Kalau kalian lihat ada yang benar, biar kalian benci kepada seseorang, ya, kalian tuh benci sama Hafni, kalian benci sama Bang Aldi, ya jangan katakan semuanya salah. Ya dalam hal ini Bang Aldi benar, Bang Hafni benar, ini benar, yang salah saya, yang salah dia. Paham? Kalau urusan yang benar, yang salah. Jangan lantas karena benci kemudian kalian tidak bisa berbuat adil. Maka ajaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang Islam adalah wala taj'al syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan sampai kalian tuh benci kepada seseorang, jangan sampai kebencian kalian kepada seseorang membuat kalian tidak bisa berbuat adil, sehingga yang dikatakan jelek baik, yang dikatakan baik jelek.
Jangan seperti itu. Ya baik-baik, yang jelek ya jelek, walaupun kalian nggak suka. Paham tidak? Sebab kalau kalian melakukan itu karena ada kepentingan, karena ada kebencian, kalian katakan yang baik menjadi jelek, yang jelek menjadi baik. Ini adalah orang Yahudi seperti ini. Ada sekalian. Kemudian lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kalian mendapatkan satu kebaikan kecuali kalian menafkahkan sesuatu yang kalian suka. Maka kata-kata bir ini ada kata-kata satu kebaikan, di mana kebaikan itu adalah dikeluarkan atas dasar sukanya kalian. Seperti contohnya kalian begini, kalian suka sama jam tangan, kalian sedekahkan jam tangan. Kalian suka sama mobil, kasihkan mobil. Imam Malik bin Anas pernah seperti itu. Imam Syafi'i setiap pagi itu mencuci kudanya Imam Malik. Begitu mencuci kuda bagus sekali. Kalau sekarang ini mobil Mercy, harganya 14 miliar atau 4 miliar loh. Itu Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i orang gak punya, akhirnya dilus-lus pagi-pagi sambil dicuci, dilus-lus gitu. Masya Allah, mobil bagus sekali. Kalau sekarang kudanya bagus sekali gitu. Mulai apa namanya, kakinya ada polet putihnya, hitam. Lagi seperti itu di belakang ada Imam Malik. Kata Imam Malik, Syafi'i, kamu lagi ngomong apa? Kaget Imam Syafi'i. Enggak sih, ini kudanya bagus. Wah, kuda saya ini paling top. Kudanya gubernur kalah, mobil gubernur kalah sama saya. Mobilnya gubernur harganya 1 miliar, ini harganya 4 miliar. Dapat 4 mobil gubernur. Karena Imam Malik orangnya kaya. Imam Malik kaya dengan sedekah. Imam Malik dulu pada waktu muda itu ngingu kambing 1, 2, kemudian disedekahkan sama orang, kambing sedekahkan sama orang, kambing sedekahkan orang, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Akhirnya konon katanya Imam Malik setiap hari itu Imam Malik nyembelih 100 kambing, tapi kambingnya setiap hari punya anak lebih dari 100. Gimana kalau itu banyaknya kambingnya Imam Malik? Makanya Imam Malik tuh imam yang paling kaya raya di Madinah, nggak ada yang lebih Imam Malik kaya. Itu awalnya dari sedekah. Maka dari kalian itu, kalian kalau semua kalian itu masih muda, sekarang banyak sedekah tuh baris dada lah yang usul malu bisa dapetin harta dengan sedekah tidak akan kurang. Baris dada akan tambah. Yang pandai sudah kalian akan menjadi orang kaya. Imam Malik. Akhirnya kata Imam Malik, nanya kepada Imam Syafi'i, ya kamu suka sama kuda saya? Kata Imam Syafi'i sambil tersipu-sipu, ya sinten sih buatan senang tong kuda banjir kan ini jalan banjir, Masya Allah saya pindah kayak ini kiai itu bagus sekali, siapa yang gak suka? Oh kamu suka ya? Ya udah kalau kamu suka ambil aja buat kamu. Imam Malik bilang ambil aja buat kamu, itu kayak nasi kerupuk kan. Imam Syafi'i kaget, Masya Allah. Kalau di sinetron tuh jereng gitu. Kalau dibuat sinetron mesti ada jerengnya ini. Masya Allah. Buat saya Imam. Iya. Yang benar Imam. Loh, kapan saya nggak benar? Saya kan selalu jujur sama kamu. Saya ngajar nggak jujur sama kamu. Yang kayak Imam saya takjub sekali. Kenapa takjub? Ya ini harganya mahal 4 miliar ya Imam, sekarang mobil masih buat saya. Bagaimana orang akan percaya saya punya mobil ini? Masa saya itu bawa mobil Mercy? Ibaratnya seumpama Aziz dikasih sama saya mobil Mercy yang banyak kan. Manjini bunda beli percaya isi Aziz. Aziz tuh pantasnya nggak ngodong-ngodong. Oh gitu kan.
ojek online gitu kan. Ya ini kok nggak mercy kok kaget mau gue dulu aja ya. Maka dari itu takut ikut. Nah, bagaimana imam? Ya udah begini aja. Saya cuma mengusulkan ini buat kamu, kamu terima dulu. Ya imam, iya saya terima imam, masya Allah, alhamdulillah, sujud syukur. Kamu jualan ya. Nanti biaya untuk dibayar, untuk dananya, uangnya untuk biaya hidup kamu belajar. Akhirnya itu kudanya Imam Syafi'i, Imam Malik yang dari Imam Syafi'i itu, yang buat Imam Syafi'i itu. Mobilnya ibaratnya dijual sama gubernur, akhirnya dijual. Dan akhirnya buat biaya belajar Imam Syafi'i. Tapi ya buat biaya belajar ya betul-betul untuk belajar. Syafi'i nggak ada yang dikorupsi. Kalau nanti kadang-kadang korupsi, kadang waktunya bayar kos nggak bayar, nah ini juga opsi kalian koruptor kecil-kecilan. Nanti kalau bisa di saung ini dibentuk KPK nanti. Jadi kalau yang bapak sehariannya tuh telat-telat itu masukin di KPK, jadi tuntut KPK nanti. Ada di sekalian. Jadi kalian kalau seumpama satu kebaikan, di mana kalau seandainya kebaikan itu tidak sesuai, sudah melawan keinginan dan kesenangan kalian, itu namanya al-bir. Kalau Hasan nggak seperti itu, Hasan juga artinya baik. Kalau ihsan berbuat baik, itu dia yuhibbunal mal atau tidak. Kalian seumpama punya uang nih, kalian ini punya uang. Kalian sodako, ada nih sodako beras. Walaupun beras itu bukan yang kalian sukai, itu tetap ihsan. Kalian ngasih orang jam, walaupun jam tangan itu bukan yang disukai oleh kalian, kalian masih punya jam tangan yang paling kalian sukai, itu juga bukan ihsan, itu termasuk ihsan. Kalian memberikan baju, walaupun baju kalian itu bukan baju yang kalian sukai, tapi tetap ihsan. Kalian punya uang, ketika uang itu ternyata kalian punya banyak, punya uang 1 miliar, hanya kalian ngasih uang 50.000, ya tetap ihsan. Tapi bukan bir. Kalau bir itu ketika kalian punya uang cuma 50.000, buat orang 50.000 orang. Nah, buat orang 50.000, itu nama bir. Paham tidak? Bir di sini bukan bir bintang, bukan. Bir lor. Nah ini melawan nafsu. Maka di sini kalian tahu, ketika seumpama Allah mengistilahkan kebaikan seorang anak kepada orang tua, itu harusnya apa? Birrul walidain, bukan ihsanul walidain. Walaupun wabil walidaini ihsana, minimal ihsan dong. Kalau bisa bir ihsan, kalian punya uang 100 juta dikasih untuk ibu 5 juta. Tapi kalau bir itu kalian punya uang 10 juta buat ibu semua 10 juta, padahal kalian juga lagi suka, itu namanya bir. Kalau bisa korbankan kehidupan kalian buat ibu, buat bapak. Kebaikan kepada ibu dan bapak itu tidak akan tercukupi oleh seorang anak kapanpun dengan apapun, walaupun kalian berbuat bir. Maka yang paling puncak orang itu kepada orang tua adalah birrul walidain. Yaitu adalah memberikan satu kebaikan untuk melawan nafsu dan keinginan kalian. Biarkan kalian ingin, biar kalian lagi butuh, biar kalian suka. Kalau ibu bapak menghendaki, saya akan buat itu, saya akan buat bapak. Ini namanya birrul. Saya mau ke Cirebon, tapi ibu mau makan, nanti aja ke Cirebonnya buat ibu dulu. Saya mau pergi kemana, mau dapat duit, tetapi bapak ini sekarang mau periksa dokter, udah nanti aja bilang sama kawannya, nanti aja ketemu besok ke malam. Saya mau mengantar bapak ke dokter. Ini namanya birrul walidain, satu sikap amalia kebaikan di mana melawan nafsu keinginan di atas keinginannya, ya kan? Untuk menyingkirkan keinginan kalian. Ada sekalian. Kemudian ada sebuah cerita bahwasanya Nabi Ibrahim, Rasulullah pernah disoal oleh orang Yahudi zaman dulu. Muhammad, ada apa kata? Kalau kamu tuh katanya ikut kepada agamanya Ibrahim, memang iya dari Allah. Lalu kamu harus tahu Muhammad, Ibrahim itu tidak makan onta.
tidak makan daging onta dan tidak minum susu onta. Tapi kamu kan makan onta dan minum susu onta tiap pagi. Berarti kamu itu jelas kamu tidak ikut agamanya Ibrahim. Maka turunlah ayat Al-Quran. Ya, bahwasannya setiap makanan itu kepada Bani Israel hukumnya halal. Illa ma harrama Israel, kecuali yang diharamkan sendiri oleh Nabi Yakub. Nabi Yakub itu disebutnya Israel. Isra itu abdun, il itu Allah. Jadi Israel artinya Abdullah, hamba. Karena Nabi Yakub kalau ditanya, sampai siapa? Anak Israel. Saya Abdul, hamba Allah. Kalau ada orang sodakoh nggak mau disebut namanya, ditulisnya siapa? Hamba. Ada nggak yang nulis musuh Allah? Hah? Masa jadi sodakoh 50.000 dalam kurung musuh Allah, kan nggak mungkin tuh. Itu mesti hamba Allah. Nah sekarang Israel, itu artinya Allah. Itu istilah di dalam ilmu istiqaqnya adalah an-naqlul lughawi bil istiqaq min jihatit ta'assur. Peralihan bahasa dengan satu pecahan lafaz yang asalnya dari wazan ta'assur. Ta'assur itu ngenes. Orang Arab kalau ngenes itu ada wazannya. Wazannya adalah huruf akhirnya difathahkan, kemudian dikasih hak. Contoh Zaidun, huruf akhirnya siapa Zaidun? Zaidun huruf akhirnya apa? Da, difathahkan Zaidah. Dikasih alif Zaidah. Dikasih hak Zaidah. Jadi ya Zaidah, nastuh Zaid. Jadi kalau kalian punya pacar namanya Fatimah, ya Fatimah tah, no Fatimah, kenapa nggak datang? Paham tak? Saritem, ya Saritemah, wahai Saritem. Nah itu dengan wazan Arab, ya kan? Itu jadi namanya an-naqlul lughawi bil istiqaq min jihatit tahassur. Umaru, ya Umara. Sekarang lafaz il itu bahasa Ibrani. Huruf akhirnya difathahkan menjadi ilah. Dikasih alif ilah, dikasih ha ilah. Jadi ya ilah, Gusti, akhirnya ilahun itu dari bahasa Arab. La ilaha illallah. Paham tak? Ini namanya an-naqlul lughawi bil istiqaq min jihatit tahassur. Maka il itu memang artinya Allah, Tuhan. Israel itu hamba Tuhan, hamba Allah, ayamtullah. Lah, Nabi Yakub itu punya penyakit, diberikan cobaan oleh Allah satu penyakit, yaitu sakit punggung, sakit boyok, semacam apa sekarang tuh? Encok, semacam encok. Jadi kalau duduk sakit. Maka kemudian Nabi Yakub memakan onta dan minum air air susu onta. Minum air susu onta dan makan onta, daging onta terus. Akhirnya sampai sembuh. Maka onta itu bisa untuk berobat. Tapi ya kalau air kencing onta ya janganlah ada. Kemarin itu kan ada sempat viral tuh air kencing onta untuk obat tuh. Padahal ya Allah tidak menurunkan obat dari najis tuh. Ya wallah ala bersuatu, janganlah kalian itu sebagai masa obat dan obat yang lain. Tapi daging onta itu buat obat ampek, atau asma. Dagingnya, susunya juga buat obat. Susu onta itu buat obat. Kemudian empedu onta, hati onta itu buat obat. Cuma ya rasanya nggak enak sekali, daging onta itu nggak enak sekali. Nah itu makan onta, waras. Minum onta waras. Maka Nabi Yakub mengharapkan, mulai sekarang saya tidak akan minum onta dan makan daging anak cucu saya jangan sampai nyembelih onta dan makan daging onta dan makan daging onta dan minum susu onta.
Maka sejak itu diharamkan, maksudnya menghormati. Nah sejak itulah diharamkan untuk Bani Israel. Itu terjadi pada Nabi Yakub. Nabi Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Ya kan? Kalau itu seumpama syariat itu atau kaifiyah itu dilakukan oleh Nabi Yakub, berarti sebelum zaman Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim yang tidak makan onta dan tidak minum susu onta. Jadi kalau mereka mengatakan Nabi Ibrahim, oh bukan, itu Nabi Yakub. Nabi Yakub itu setelah Nabi Ibrahim. Nomor dua, kalau mereka itu mengharamkan, katanya itu diharamkan apa, bahwa diharamkan sampai terus sampai Bani Israel, sampai Taurat, sampai Nabi Musa. Taurat itu kan zamannya jauh dengan Nabi Ibrahim. Kenapa kalian membangsakan, menisbatkan semua itu kepada Ibrahim? Pada waktu zamannya Nabi Ibrahim, pengharam terhadap onta, daging onta dan susu onta belum ada, karena itu terjadi jauh setelah Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Yakub. Jadi omongan mereka jelas tidak berdasar. Fakta sejarah tidak menyebutkan seperti itu. Paham tidak? Jadi kalau supaya mereka Muhammad, bahwasanya kamu itu makan daging onta, minum air susu onta, berarti kamu tidak ikut kepada Ibrahim, karena Ibrahim tidak pernah makan onta dan tidak pernah makan daging onta, dan Ibrahim tidak pernah minum susu onta. Nah, ini salah. Nah, sebab itu terjadinya jauh setelah Nabi Ibrahim. Paham tidak? Nah itu. Ada di sekalian, onta ini ada keistimewaan onta. Kata Imam Syafi'i, afdalul luhum lahmun naqah. Paling utama-utamanya daging onta. Kata Imam Syafi'i, afdalul luhum, paling utama-utama dari segi keutamaan sifatnya. Kalau kata Imam Malik bin Anas, afdalul luhum lahmul ghanam, paling utama-utamanya daging kambing. Kenapa kata Imam Syafi'i daging onta? Karena daging onta ini bisa buat obat. Dan kalian tahu, yang namanya onta itu kalau minum itu bergalon-galon. Satu ember itu yang biru itu habis minum, dikocoknya sama selang kocok-kocok itu. Mulutnya kebuka, cokok-cokok itu setengah jam bisa. Jadi nggak tahu perutnya gitu. Tapi biasa-biasa. Kenapa? Sebab air itu masuk ke dalam pori-pori seluruh kulitnya onta. Jadi pori-pori kulitnya onta itu bisa menampung air. Kalau kalian kan pori-porinya justru mengeluarkan air. Kalau onta tidak, ada tampungannya. Karena konon onta itu panas tubuhnya sangat tinggi, bisa sampai 280 derajat. Itu baja bisa hancur. Makanya kalau panas tubuhnya dia itu bisa sampai 280 derajat. Ketika onta menghadapi panas 54 derajat ada di Saudi, atau 60 derajat sekalipun, 54 derajat bagi kita sudah panas, bagi onta mah adem aja. Makanya kita kalau lewat jalan-jalan di pinggir di mau ke Arafah, kita jalan itu ada onta tuh, kita panas, kaki kita aja nyentuh tanah nggak kuat, panasnya kayak ada di atas bara api. Tapi onta tuh malah kayak tidur, ngantuk-ngantuk, tidur enak, bisa jalan. Bahkan aneh bin ajaib onta itu. Nah itu, maka dari itu kenapa sebabnya? Pernah ada yang tanya sama saya, sebabnya panas tubuhnya itu lebih tinggi daripada cuaca iklim yang ada di Saudi. Jauh, panas tubuhnya bisa 280 derajat. Kalau manusia itu panas tubuhnya 37 derajat. Jadi 37 aja udah panas. 29 itu panas, 29 derajat udah panas. Apalagi 54 derajat di atas panas tubuh, ya panas luar biasa. Tapi kalau onta, panas tubuhnya bisa 280 derajat, 54 derajat, kata onta, cemen kecil, enak, ngantuk-ngantuk gitu. Aneh kita bilang sama onta tuh. Tapi orang kepanasan, onta ngantuk. Itu ada, kalau seumpama ada santri panas-panas ngantuk, ya onta itu namanya. Onta gitu, kayak onta gitu. Panas-panas ngantuk baik. Kemudian onta ini juga bisa ada daya tampungnya. Daya tampung makanan itu ada. Jadi apa yang dimakan oleh onta, makan aja semua. Nanti ada yang masuk ke perut, diproses jadi daging, jadi tubuh. Ada yang disimpan.
Makanya onta tuh ketika makan, makannya banyak, tapi bisa bertahan sampai seminggu. Apa? Ngambil dari kulkas, ibaratnya gitu. Jadi onta tuh kalau diem aja tuh, ini ada yang lewat, itu ngambil sih dimakan, kecap-kecap. Diem aja, ambil lagi. Ada kelewat, kadang-kadang kelihatan lewat. Jadi ada tempat, ada lemarinya, ada bungker makanannya di sini. Itu hebatnya onta. Dan onta itu kalau seumpama mau minum, mengeluarkan air, agak mengkeret. Agak itu kerucut, akhirnya kayak minum. Itu hebatnya onta. Dan itu tidak dimiliki oleh binatang yang lain kecuali onta. Memang aneh binatang onta. Adanya sekalian, kalau kata Imam Malik bin Anas, kambing. Kenapa sebabnya? Sebab kambing itu adalah paling aman dimakan oleh manusia. Kenapa? Sebab kambing tidak akan memakan makanan kecuali makanan itu tidak berbahaya untuk manusia. Jadi kambing itu binatang laboratorium untuk manusia. Kalau kambing makan berarti aman dimakan oleh kalian. Kalau kambing tidak mau makan berarti awas, hati-hati, jangan dimakan, mungkin ada racunnya. Itu hebatnya kambing. Jadi kalau kalian tuh pengen tahu ini daun-daunan boleh dimakan nggak, aman tidak untuk tubuh kita, suruh kambing, suruh makan. Kalau kambing makan, oh berdus be makan, dia makan. Jadi mazhabnya makan berdus be kalian. Ukuran itu, ini laboratorium kambing tuh. Udah kalian main. Ukurannya kambing. Orang zaman dulu kan tidak ada laboratorium, tidak ada tes, tidak ada tester, tidak ada apa. Jadi adanya kambing. Makanya kebanyakan kambing makan sesuatu yang manusia makan. Daun pisangnya dimakan oleh manusia, pisangnya juga dimakan. Rumput ya manusia kan juga kan makan rumput. Apa kangkung bukan rumput itu? Itu rumput makan, padi dimakan oleh daun-daunan. Coba kalau seumpama sesuatu yang tidak dimakan oleh manusia tidak ada makan. Contoh begini, kalian cuma pohon joa kan nggak pernah dimakan oleh manusia. Manusia nggak doyan. Sodorkan di kambing nggak bakal doyan. Tapi kalau sapi enggak, kalau sapi sih sampah dimakan apa doang, manusia nggak doyan dan yang berbahaya bagi manusia makan semua sapi. Tapi kalau kambing enggak, kalau kambing itu yang aman untuk manusia pasti dimakan. Maka dimungkinkan kata Imam Malik bahwa dagingnya pun aman untuk manusia. Kan seperti itu. Jadi ini beda versinya. Jadi versinya kedua-duanya benar karena analisanya dari sudut pandang yang berbeda, ya kan? Ya wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.